Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersekutu dengan Tuhan di tempat ini. Selamat beribadah kepada kita semua, juga yang mengikuti ibadah kita secara live streaming dari tempatnya masing-masing. Kita percaya kita diberkati Tuhan. Mari tanggalkan segala beban hidup kita. Tuhan, Dia rindu memulihkan kita. Mari tinggikan Dia, bermazmur bagi Dia. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sebab kebaikan-Mu sempurna dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan sehingga kami layak di hadapan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, layakkanlah setiap kami. Suci kuduskan setiap kami dengan darah-Mu, sehingga kami sungguh layak di hadapan-Mu. Terimalah persembahan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Puji-pujian kami bagi-Mu. Sebab hanya Engkau Allah yang layak disembah. Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan. Dan berfirmanlah bagi kami. Urapi setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah kami ini Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap beribadah, mari bersama saya kita katakan, amin. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Kami perlu Engkau saja Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Engkau yang sanggup ubah hati kami, ubah hatiku. Jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Biarlah kami memandang kepadamu Allah yang indah, Allah yang mulia, Allah yang ajaib. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau kudus, kudus, kudus.
mari sembah Allah kita. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Layakkan setiap kami Tuhan meninggikan dan menyembah-Mu. Haleluya. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu hadirat-Mu Tuhan, memenuhi hati kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami yang sakit, menghiburkan kami yang terluka. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji-pujian kami hanya bagi-Mu, sebab Engkau saja yang layak terima pujian kami Tuhan. Haleluya. Mari rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tanggalkan segala beban hidup-Mu. Bersemangatlah bagi Dia Allah yang sudah mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau kami tinggikan, Engkau kami sembah. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau saja Tuhan, sebab Engkau yang layak menerimanya. Ini kami Tuhan, kami merendahkan hati kami. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan karena kuat kami Tuhan, dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas
kebenaran-Mu. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Mari Tuhan, Engkau Raja kami ditinggikan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Saya undang kita bangkit berdiri. Engkaulah Tuhan, Engkau Raja kami, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Ya Ya Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa surgawi yang kami kasihi dan kami cintai, yang kami agungkan dan kami muliakan, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa kembali lagi memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami sepanjang tahun 2021. Kami tahu bahwasanya kami bisa ada sebagaimana kami ada di semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Bapa, kami rindu tahun 2022 ini kami semakin diberkati, kami diubahkan dan kami bisa mengalami satu penerobosan dalam hidup kami. Bagaimana kita sewajarnya, selayaknya hidup. Pikiran kami diubahkan dan juga cara hidup kami ya Tuhan. Bapa, sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu. Persiapkanlah hati kami, buka mata rohani kami, supaya kami bisa fokus. Sekiranya firman-Mu disampaikan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bersabdalah. Ya Tuhan, Roh Kudus kami serahkan, Engkaulah yang ambil alih. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Salam, selamat pagi, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa ketemu lagi dan juga saya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu yang sedang mengikuti live streaming. Saya sungguh bersyukur diberikan kesempatan oleh Pendeta Pak Bahtiar Damanik untuk melayani pada minggu hari ini. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya adalah relasi yang sehat antar manusia. Oleh sebab itu saya memberikan judul hari ini adalah The Importance of Relationship. Saya yakin ya, everybody want to live a meaningful life. Semua orang pasti ingin mempunyai hidup yang bermakna, yang berarti, bahkan berdampak. Nah, bagaimana kita bisa mempunyai hidup seperti itu?
tentunya kita membutuhkan satu ini, yaitu relationship, hubungan. Apa itu hubungan? Nah, menurut KBBI bahwasanya hubungan atau relasi itu adalah ikatan atau jalinan atau pertalian. Kalau kita ngomong relationship pasti tidak sendiri, pasti berhubungan dengan pihak lain. Hubungan antara sesama. Nah, kita lihat bahwasanya ABC relationship yang akan saya cover hari ini adalah mengenai apa? Awareness, being, dan care. Kalau kita ngomong relationship, pasti kita akan bersentuhan dengan ini. Kita sadar bagaimana kondisi kita saat ini. Dan kita mau jadi seperti mana. Dan bagaimana kita bisa mempunyai hubungan yang sehat. Kita lihat. Nah, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Dan Tuhan melihat bahwasannya itu sudah baik. Tuhan menciptakan alam semesta itu begitu indah. Dengan maksud agar semua ciptaannya itu terpelihara dengan baik. Dan bisa saling mempunyai hubungan yang harmonis. Manusia dengan alam, manusia dengan binatang, manusia dengan manusia, dan manusia dengan penciptanya juga. Nah, the power of relationship, di dalam hubungan itu ada satu kekuatan, ada satu kuasa. Nah, kalau kita ngomong hubungan, itu adalah hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan vertikal adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan horizontal adalah hubungan dengan sesama. Nah, relationship with God menurut Rick Warren dikatakan bahwasanya the most important calling on your life isn't to something you do or your role. And it's not regulation, rules, or rituals. It is not even to a religion. Your first call above all else is to have a relationship with God. Jadi panggilan yang utama itu adalah mempunyai hubungan dengan Tuhan. Kenapa kita perlu mempunyai relasi dengan Tuhan? Saya memberikan satu analogi. Saat Tuhan ingin menciptakan ikan, dia berbicara ke laut. Ketika Tuhan ingin menciptakan pohon, dia berbicara ke bumi. Tetapi ketika Tuhan ingin menciptakan manusia, dia berpaling kepadanya, kemudian Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jika Anda mengambil ikan dari air, dia akan mati. Dan saat Anda mencabut pohon dari tanah, pohon itu juga akan mati. Demikian juga kita manusia terputus dari Tuhan akan mati. Jadi Tuhan adalah lingkungan alam kita. Diciptakan untuk hidup di hadiratnya. Kita harus terhubung dengan dia karena hanya di dalam dia ada kehidupan. Jadi mari kita berhubungan dengan Tuhan. Air tanpa ikan tetap air. Tetapi ikan tanpa air bukanlah apa-apa. Tanah tanpa pohon tetap tanah. Tetapi pohon tanpa tanah tidak apa-apa. Power. Bukankah kita lihat handphone ini merupakan alat yang sangat-sangat kita butuhkan dan bahkan sekarang ini dianggap yang paling penting. Tidak peduli seberapa canggihnya HP Anda, merek apa, mau Samsung, mau iPhone, mau apa seri apa saja. Kalau tanpa power, bisakah enggak berfungsi? Sudah pasti tidak bisa. Jadi butuh power. Manusia membutuhkan Tuhan. Tuhan tanpa manusia tetaplah Tuhan. Tetapi manusia tanpa Tuhan bukanlah apa-apa. Nah, Rasul Paulus mau mengenal Tuhan Yesus dengan kuasa kebangkitannya. Ia sungguh mau mengenal Tuhan Yesus. Di dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan, yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya
dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Demikian kita juga sebagai orang percaya, di mana Tuhan rindu agar kita memiliki hubungan pribadi dengan dia. Jika kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, maka kasih Tuhan mengalir dalam diri kita. Karena Tuhan adalah sumber kasih, sehingga kita dimampukan untuk mengasihi sesama, menjalin relasi yang baik dengan sesama. Tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak akan mampu melakukannya dengan tulus, penuh belas kasihan. Kita butuh hadirat Tuhan dalam kuasanya dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu relationship dengan Tuhan dan juga relationship with people. Tidak ada seorang pun dapat hidup sendirian di dunia ini. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Perlu berhubungan satu sama lainnya. Setiap orang membutuhkan persahabatan atau dorongan. Hal yang bisa dicapai sendirian itu sedikit sekali. Ketika dibandingkan dengan bekerja bersama-sama. Jadi setiap manusia membutuhkan bantuan dari orang lain. Tak seorang pun dapat melakukan perjalanan seorang diri untuk mengejar semua tujuannya. Dalam kata lain, seorang pasti membutuhkan orang lain dan tidak bisa sukses tanpa orang lain. Jadi relationship with people ini sangat penting. Kita lihat apa kata John Maxwell. Ya, John Maxwell mengatakan bahwasanya keberhasilan dalam setiap bidang kehidupan diawali dari keberhasilan dengan hubungan dengan orang lain. Kita lihat apa kata firman Tuhan. Ya, di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 mengatakan bahwasanya berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkatnya temannya, tetapi orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi, mengapa hubungan itu penting bagi satu kesuksesan? Setiap orang membutuhkan orang lain untuk membantu dan hadir di sisi mereka. Jika Anda memahami hal ini, kita bersedia memberikan motivasi dan mendorong orang lain supaya mereka juga bisa berubah. Jadi kita lihat ada orang yang gampang sekali membangun hubungan dengan orang lain. Siapa saja dia bisa berteman. Tetapi ada juga orang yang begitu susah. Dimanapun dia ditempatkan, dia tidak pernah bisa cocok dengan orang lain. Nah, jadi hari ini saya mau sharingkan how to build a healthy relationship. Bagaimana kita bisa membangun suatu hubungan yang sehat. Jadi healthy relationship feels good and bring you up. Hubungan yang sehat itu akan membuat Anda itu merasa nyaman, merasa enak dan juga bisa membangkitkan Anda. Tetapi kalau unhealthy relationship don't feel great and can sometimes make you unhappy. Nah sebaliknya, hubungan yang tidak sehat membuat Anda itu down, membuat Anda itu merasa tidak happy. Jadi sebenarnya a healthy relationship itu bisa dicapai kalau kita mau. Nah, bagaimana kita bisa mencapainya? Tentunya ada satu pondasi daripada healthy relationship itu adalah apa? Love. Kalau kita ngomong relationship, berhubungan dengan hati. Inilah yang merupakan satu pondasi. Kita lihat di firman Tuhan, ya. Pondasi dari relasi yang sehat itu adalah kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, murah hati, tidak iri, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu tidak kasar, tidak memikirkan diri sendiri, tidak mudah marah, tidak mengingat-ingat kesalahan yang dibuat orang lain. Kasih itu tidak bersukacita atas kejahatan, tetapi bersukacita atas kebenaran. Kasih menanggung segala sesuatu, mempercayai segala sesuatu, berpengharapan atas segala sesuatu, dan sabar terhadap segala sesuatu. Nah, ayat yang lain di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih.
Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dalam Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Di dalam Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakannya. Kita lihat itu adalah pondasi daripada relationship. Kalau kita mau membangun satu bangunan yang tinggi terutama, tentu mengharapkan harus mempunyai pondasi yang kuat. Demikian juga kalau kita membangun relationship, hubungan yang sehat, harus mempunyai pondasi yang kuat, yaitu kasih. Nah, kita lihat hukum yang terutama ya di dalam Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Di dalam Matius 22 ayat 39 juga dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jangan lupa kita perlu mengasihi diri sendiri. Ya, baru-baru ini saya juga mengikuti satu seminar. Ketika pembicara itu meminta kita menulis nama-nama orang yang Anda kasih. Kita tulis semua yang dikasih. Tapi banyak yang tidak menulis namanya sendiri. Nah, padahal Tuhan mengatakan kita perlu mengasihi diri sendiri. Nah, dalam hal ini self love is not selfish. Mengasihi diri sendiri itu bukan egois gitu loh. Ya, termasuk kita menjaga kesehatan kita, bagaimana kita hidup yang baik itu adalah mengasihi diri sendiri. Nah, apa makna kasih bagi Bapak Ibu? Ya, bagi saya kasih itu juga merupakan pengorbanan. Nah, kalau kita ngomong pengorbanan, sacrifice, kita pasti ingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan sudah begitu mengasihi kita, kita juga harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama karena itu adalah perintah Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu ingat bahwasanya kita mempunyai tugas adalah loving God, loving people. Untuk bisa mencintai orang lain, mengasihi orang lain, jangan lupa. People don't care how much you know until they know how much you care. Orang tidak peduli seberapa pintar Anda, seberapa kaya Anda, seberapa Anda. Sampai mereka tahu Anda mengasihi mereka, care. Ya, jadi kunci sukses dalam relasi yang sehat dan sesama ialah jika kita ingin ya sukses dan memberikan pengaruh positif kepada dunia ini, kita membutuhkan satu kemampuan untuk memahami orang lain. Nah, dengan kita bisa memahami orang lain, kita akan memberikan satu kesempatan bagi diri kita sendiri untuk bisa sukses di setiap bidang. Apakah di bisnis, apakah di keluarga, ya hubungan antara suami istri, antara orang tua dengan anak, dengan saudara, dengan teman, dengan rekan kerja, atasan, bawahan, guru dan murid, itu semua pasti berhubungan. Nah, kalau kita bisa memahami sesama, betapa indahnya. Jadi daripada kita selalu memaksakan diri, ya kita mengharapkan orang lain itu mau seperti apa yang kita inginkan. Kita belajar memahami perbedaan. Jadi misalnya seseorang itu memiliki bakat atau yang berbeda. Padahal itu lebih baik. Kita bisa saling melengkapi, saling menguatkan. Jadi kita belajar. Masing-masing orang itu tidak mungkin pintar semuanya. Pasti punya kelebihan maupun punya kelemahan. Jadi dengan kita bersatu saling memahami itu merupakan satu kekuatan. Kita bisa saling belajar. Jadi dalam kehidupan rumah tangga kita perlu belajar menerima dan bersyukur atas kekurangan pasangan kita daripada kita menuntutnya untuk berubah. Nah, jadi kita semua bereaksi secara emosional terhadap hal yang terjadi di sekitar kita. Pikirkan bagaimana reaksi emosional Anda jika
Anda pada posisi yang sama ketika berinteraksi dengan orang lain? Mungkin dalam situasi tertentu kita menginginkan seperti itu. Orang lain juga mungkin juga menginginkan hal yang sama. Nah, jadi kita perlu memahami orang lain. Ya, kita perlu peduli dan care kepada orang lain, terutama pada saat-saat mereka sangat membutuhkan. Care itu bukan hanya memberikan pertolongan secara materi, no. Bisa juga kita menyiapkan waktu kita. Kita mau melayaninya. Jadi saya ingat, saya sangat bersyukur ya, saya berada di lingkungan yang dimana orang-orang juga begitu mengasihi dan mempedulikan saya. Saya ingat ketika waktu saya masih bekerja di BCA waktu itu, saya sakit, gitu loh ya, saya sakit. Anggota saya, ya tim saya masuk rumah sakit opname, cukup lama juga waktu itu. Mereka satu persatu datang menjenguk saya. Bahkan ada 1, 2, 3 orang, mereka secara berinisiatif melayani saya itu, mereka menginap, menemani saya. Tidak usah saya suruh, tidak usah saya. Mereka sendiri atur jadwal, ada yang jaga siang, ada yang jaga pagi, ada yang jaga. Saya sangat bersyukur dan saya selalu ingat jasa mereka. Saya mempunyai teman-teman yang begitu mengasihi saya. Nah, ketika kita hadir pada orang-orang yang membutuhkan kita, maka itu akan membuat semuanya itu bisa menjadi lebih erat hubungan antara sesama. Tidak akan dilupakan. Saya mempunyai kutipan-kutipan yang baik yang mungkin saya bisa sharingkan untuk menginspirasi kita. Manusia itu kadang tidak logis, ya, tidak memiliki akal sehat dan hanya mementingkan diri sendiri. Tetaplah mencintai mereka. Jika Anda bekerja dengan baik, mungkin orang lain akan menuduh Anda memiliki motivasi tersembunyi yang egois. Tetaplah bekerja dengan baik. Hal baik yang Anda lakukan hari ini mungkin akan dilupakan besok. Tetaplah melakukan hal yang baik. Memberi yang terbaik pada dunia mungkin akan membuat Anda dikecewakan, tetapi tetaplah berbuat baik. Jika Anda sukses, Anda akan menemukan juga teman palsu atau musuh sejati. Tetaplah menjadi sukses. Jadi kalau hal yang baik tetap saja kita lakukan walaupun kondisinya seperti apa. Jadi saya memberikan satu tips ya tadi, care. Care itu merupakan singkatan yang saya buat adalah C adalah communication, A action, R respect, dan E adalah empati. Nah, kalau care itu berarti berhubungan satu sama lain. Cerita mengenai relationship kita tidak akan luput dari namanya komunikasi, sudah jelas ya. Jadi sebenarnya kunci sukses dalam relasi yang saya itu tidak sulit-sulit. Pada dasarnya orang lain tuh inginnya, mereka sungguh-sungguh mau didengarkan, dihargai dan dipahami. Mereka mau kita mengerti. Nah, jika kita belajar bagaimana memahami orang lain, bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana perasaan mereka, itu tentunya akan membuat satu kondisi yang bisa berubah, mempunyai satu power, ciptakan satu yang positif. Nah, komunikasi yang seperti apa yang efektif? 1, active listening, mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan dengan aktif artinya mendengarkannya dengan sepenuh hati. Ya kadang-kadang kita lihat dalam berkomunikasi. Ada orang yang ketika ngomong sama dia tidak melakukan eye contact. Dan juga pikirannya entah kemana-mana, sebentar melihat jam, sebentar ini. Berarti dia tidak fokus. Tidak mendengarkan kita. Nah itu bukan merupakan komunikasi yang baik. Kemudian kita perlu memahami, understand. Pemakaian choices of words, pilihlah kata-kata yang bisa membangkitkan, kata-kata yang positif bukan yang menjatuhkan. Ya tadi kita sudah baca di dalam firman juga dikatakan seperti itu. Nah, trust, harus ada unsur trust, percaya. Dan juga kita merasa nyaman dan tentunya juga supportive, saling mendukung.
Kita lihat ya, menurut Presiden Harry Truman, dia mengatakan bahwa ketika kita memahami sudut pandang orang lain, memahami apa yang berusaha ia lakukan, ada kemungkinan sebesar 90% bahwa orang ini akan berusaha bekerja dengan benar. Ya, sebenarnya tidak susah-susah itu kita memimpin. Ya, itu adalah satu seni. Kita perlu memahami mereka, bagaimana berkomunikasi dengan mereka yang baik. Itulah bisa membuat kita itu bisa menjadi sukses. Nah, saya mau share beberapa powerful words, ya, kata-kata yang sangat powerful, mempunyai kuasa, mempunyai tenaga. Apa? Kalau satu huruf word, we, ya, jangan selalu memakai kata saya, aku itu kita, ya. Kemudian thank you, jangan lupa kata ini adalah magic word. Dalam hal apapun kita selalu usahakan mengucapkan thank you. Bila perlu kita juga berani mengatakan I'm sorry. Ya, kadang-kadang begitu sulit bagi seseorang mengucapkan I'm sorry. Ya, padahal begitu Anda mengucapkan I'm sorry itu bisa merubah keadaannya. Ya, tadinya yang emosinya naik ketika dia ngomong I'm sorry. Tapi cara ngomongnya juga harus benar, jangan I'm sorry. Itu beda ya kalau kita ngomong I'm sorry, I'm really sorry. I'm sorry itu tidak ya. Jadi cara mengucapkannya juga. Dan juga I love you, kata ini juga magic sekali ya. Jarang sekali kita mengatakannya, terutama di budaya timur ya. Kalau di budaya barat mereka selalu mengucapkannya. Kita perlu belajar. Katakanlah selalu ketika masih ada kesempatan. Jangan tunggu sampai tidak ada kesempatan, kamu tidak bisa bicara lagi. Ya, saya sendiri merasakan bahwasanya biasanya ketika mama saya masih hidup, saya punya kesempatan mengatakan, Mama I love you. Sekarang saya mau mengatakan sudah pun tidak bisa, dia sudah pulang ke surga. Jadi Bapak Ibu selagi ada kesempatan jangan lupa. Pakailah kata-kata magic words ini. Ya, juga kata-kata magic word yang terempat huruf adalah, 4 kata adalah I have forgiven you. Saya sudah maafkan Anda. Ini juga penting sekali. Ya, di dalam kita berkomunikasi, berdiskusi, jangan selalu memaksakan pendapat kita sendiri. Kita menanyakan, what is your opinion? Apa pendapat Anda? Itu akan memperlancar. Ya, kalau mestinya seseorang sudah melakukan hal yang baik, ya, jangan lupa katakan, you have done a great job, thank you. Anda sudah melakukan hal yang baik, terima kasih. Ya. Nah, biasanya di dalam komunikasi sering juga terjadi konflik. Ya. Kita perlu mengatakan, I try to understand you better. Saya coba memahami Anda lebih baik lagi. Nah, hal-hal ini akan merupakan magic word yang bisa menguatkan kita. Bagaimana kita memahami orang lain. Bagaimana membuat satu hubungan yang sehat. Nah, ini yang paling penting juga adalah trust each other. Kita harus mempercayai sesama. Kalau tidak ada rasa percaya itu susah sekali. Ya. Ketika Anda memahami orang lain dan mempercayainya, ia benar-benar bisa menjadi seseorang. Tidak dibutuhkan banyak usaha untuk membantu orang lain agar mereka merasa penting. Hal-hal kecil yang dilakukan dengan sesama pada saat yang tepat bisa membuat perbedaan yang besar. Jadi janganlah kita berbohong. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Ya, kita selalu ya berdiskusi open. Jadi jangan mengingat-ingat lagi masa-masa lalu ya. Kadang-kadang mungkin pasangan kita atau teman kita atau rekan kita pernah melakukan sesuatu kesalahan. Jangan lagi selalu kita mengungkit-ungkit atau menjadikan itu sebagai senjata untuk menjatuhkan seseorang. Itu juga tidak baik. Ya, itu tidak bisa membuat hubungan yang baik. Okay. Yang kedua adalah action. Ya. Kalau kita ngomong kasih, ngomong cinta itu bukan hanya di mulut saja. Itu merupakan tindakan. Ya, tindakan. Tadi kan tuh saya katakan, ya, people don't care how much you know until they know how much you care, kan gitu kan. Nah, jadi action yang sangat penting. Saya mau sharingkan satu inspiring story ya. Ai Te Li Liang, Quan Si Te Li Liang, Quan Sing Te Li Liang. Nah, saya pernah baca di satu buku motivasi sampai sekarang saya tetap ingat. Saya mau ceritakan. Nah, Alkisah ya, ada seorang wanita yang sangat mencintai seorang pria. Mereka menikah. Nah, ketika sudah menikah, tinggal bersama di satu rumah bersama ibu mertuanya. Nah, rupanya
hubungan dengan ibu mertua tidak seperti dia bayangkan. Ya, ibu mertuanya mungkin adalah tipe orang ya, cara berkomunikasinya suka mencela, ya, mengkritik, menggunakan kata-kata yang menyakitkan. Ya, selalu apapun yang dilakukan pasti salah aja di mata mertuanya. Sehingga si wanita ini atau menantu ini sangat tertekan, dia tidak bisa tahan lagi. Ya, akhirnya dia menangis terus, kemudian dia pergi menjumpai teman bapaknya, ya, teman baik. Nah, teman bapaknya itu adalah orang yang menjual obat gitu loh ya, toko obat. Dia datang kepada om itu, dia bilang, "Om, saya mau curhat nih, saya susah sekali cerita bahwasanya begitu hidupnya tertekan dan stres." Ya, dia bilang, "Saya mau membeli racun," dia bilang gitu ya. "Bagaimana saya bisa ya untuk meracuni mertua saya itu sehingga bereslah hubungan ini ya." Si om itu hanya senyum-senyum. "Oh ya, oke." Terus dia buatlah satu ramuan. Ramuan itu dia bilang, ramuan ini akan efektif tetapi pelan-pelan. Ya, tapi harus ada satu syarat katanya. Syaratnya adalah kamu harus setiap hari membuat makanan yang disukai mertua Anda. Kemudian Anda taruh ramuan ini. Ya, kemudian juga jangan lupa Anda itu harus melayaninya dengan baik. Ya, dengan penuh cinta kasih supaya tidak ketahuan nanti kalau dia mati mendadak gimana. Ya, jadi makanya saya kasih ramuan yang lambat tapi mantap, dia bilang gitu. Ya, dengan syarat seperti jangan lupa. Nah, kemudian si wanita tersebut juga happy, dia juga pulang. Akhirnya dia mulailah masak. Nah, masakan kesukaannya, masak sup, dia suka sup panas-panas. Kemudian dicampurlah sedikit ramuannya. Ya, setiap hari dia cara ngomong melayaninya dengan sopan, tidak lagi berdebat, tidak lagi mengkritik. Jadi si mertuanya tersebut merasakan, kok menantu saya ini berubah gitu loh. Jadi dia juga mulai mengasihi, ya, dia juga mulai mengerti, dia juga mulai menyadari bagaimana selama ini dia bersikap gitu loh. Nah, akhirnya dia juga senang mempunyai menantu seperti ini. Jadi di tempat teman-temannya dia memuji menantu. "Oh, saya sangat bersyukur mempunyai menantu." Nah, ada hubungan mereka menjadi akrab. Tiba-tiba waktu sudah berjalan 4 bulan. Si wanita itu teringat, "Oh, saya nggak mau lagi bahwa saya mertua saya itu meninggal." Cepat-cepat dia lari ke tukang obat tersebut. Dia bilang, "Tolong dong, saya mau obat penawar. Saya tidak mau lagi, cepat-cepat kasih karena sekarang hubungan kami begitu baik." Ya, saya bisa mengasihi sebagai orang tua, sebagai ibu saya, dan dia juga mengasihi. Jadi saya nggak mau dia meninggal, dia bilang gitu. Terus si tukang obat itu senyum-senyum saja. Dia bilang, "Sebenarnya yang saya kasih itu bukan racun, tetapi adalah ramuan bagaimana bisa menyehatkan, menguatkan, ya, satu vitamin," dia bilang gitu. Dia melongo dia. Jadi si om itu bilang, "Sebenarnya racun itu ada di pikiran Anda sendiri." Nah, jadi Bapak Ibu, cerita tersebut mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya kekuatan cinta dan kekuatan perhatian. Kasih dan perhatian mendatangkan kepedulian, ketulusan dan kerelaan untuk berkorban demi kebaikan. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, meluluhkan ketidakpedulian, hati yang keras dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi satu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, hidup kita pasti bahagia dan lebih bermakna. Bukankah demikian? Nah, kasih itu benar-benar harus dipraktekkan. Jadi kasih itu bukan hanya dibicarakan saja, dipraktekkan tentunya kita melihat bisa merubah satu keadaan. Jadi kasih menjadi dasar kehidupan sehari-hari yang harus terus-menerus kita praktekkan. Sebagai orang percaya kita harus mempraktekkan elemen-elemen kasih. Yaitu apa? Saling mengampuni, saling menguatkan, saling melayani, dan saling memuji. Nah, unsur yang ketiga adalah respect, menghormati. Ini penting sekali. Jadi salah satu unsurnya adalah listening is an act of love. Mendengarkan dengan hati, dengan fokus, mendengarkan dengan aktif itu sudah menunjukkan kita respect.
Ya kita nggak usah selalu harus apa yang dikatakan itu harus setuju, no. Tapi respect saja itu juga sudah merupakan awal yang baik. Jadi listening to your partner and trying to understand their perspective is a key way to show respect in your relationship. Ya, jadi kita perlu respect pilihan, choices daripada pasangan kita. Jadi jangan pernah persuade them untuk merubah. Ya, membujuk mereka itu berubah, tapi kita sendiri menyesuaikan. Mungkin yang perlu berubah itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Tetapi kalau kita tidak pernah mempunyai satu mutual relationship, berhubungan, itu kita tidak pernah bisa tahu. Nah, jadi hubungan yang sehat itu kadang-kadang memerlukan satu space, ya, satu ruang juga. Kita harus saling filter, saling menyaring. Ya. Jangan semua kata-kata yang harus dikeluarkan, keluarga. Saring dulu, pikirkan dulu sebelum Anda ucapkan. Ya, dan cara mengucapkannya, bagaimana kita care, jangan lupa unsur empati. Ya, empati adalah kemampuan untuk memahami orang lain, apa yang dirasakan orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut, dan juga membayangkan diri sendiri berada pada posisi orang tersebut. Jadi rasa mau menolong dan membantu orang dalam kejadian yang dialaminya, ya, seperti yang sudah saya sharingkan tadi. Ya. Nah, jadi Anda tidak bisa menggerakkan orang lain untuk bertindak sebelum menggerakkan mereka dengan emosi. Hati selalu mendahului otak. A friend is one who walk in when others walk out. Ya. Teman adalah ketika Anda butuh, a friend indeed is a friend indeed. Kita butuh, dia ada di samping kita. Ya, bukan teman yang ketika butuh malah menghilangkan diri. Ya, kita telepon pun tidak diangkat, kita WA tidak dijawab. Oke. Nah, kekuatan relasi itu juga merupakan kepemimpinan yang hebat dibangun di atas hubungan yang kuat. Kalau kita mau menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, jangan lupa, very simple thing you have to start adalah membina hubungan, membangun hubungan yang baik. Oke. Melayani itu harus dari hati. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam Kolose 3 ayat 23. Nah, ayat ini selalu saya pegang. Sewaktu saya bekerja, saya selalu mengutamakan apapun yang saya lakukan. I have to give the best. Memberikan yang terbaik. Saya bekerja mempunyai filosofi ini, saya tidak tertekan, malah saya happy. Kenapa? Kalau dengan memberikan yang terbaik itu sebenarnya kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi do your best, give your best, be your best. Selalu itu saya katakan kepada anggota saya. Dengan begitu kita melatih diri kita menjadi lebih baik. Kita bisa menjadi become someone great. Seperti dikatakan oleh Martin Luther King, dia mengatakan, everybody can be great because everybody can serve. Semua orang itu bisa melayani dan bisa menjadi luar biasa. Jadi melayani bukan dilayani. Ingat ya, walaupun Anda adalah bos, mempunyai sikap servant leadership itu lebih baik, melayani. Nah, saya mau memberikan satu inspirasi bahwasanya hidup adalah satu proses belajar. Oke? Belajar lebih banyak diam dan tenang. Belajar lebih bersabar dari sebuah kemarahan. Belajar mengalah dari satu keakuan. Belajar tersenyum dari suatu kesedihan. Belajar tegar dari suatu kehilangan. Belajar bersyukur meskipun tak puas. Belajar ikhlas meskipun tak rela. Belajar taat meskipun berat. Belajar mengasihi meski tersakiti. Belajar tenang meski gelisah. Belajar percaya diri meski sulit. Jadi belajar tabah meski ujian banyak menerpa. Belajar sabar meskipun terbebani. Belajar memberi walaupun tidak seberapa. Jadi kita perlu ingat bahwasanya tidak setiap saat hidup ini indah. Kadang Tuhan menyapa kita melalui berbagai cara dan ujian. Tapi sesungguhnya dia tidak pernah meninggalkan kita. Belajarlah menikmati hidup ini dengan bersyukur. Jadi sikapilah hidup ini dengan mindset yang benar. Ya, jauhi protes, jalani proses,
nikmati progresnya dan juga jangan lupa jaga progres. Bapak Ibu, saya ingatkan kita selalu belajar bersyukur karena hidup, life is a journey. Hidup ini perjalanan dan perjalanan itu kita terus belajar dan belajar. Kita mau diasah supaya kita bisa menjadi seperti Kristus. Okay? Belajar bersukacita dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Okay? Dan jangan lupa count your blessings ya. Jangan tiap hari bersungut komplain terus, tapi jangan lupa kita menikmati blessing yang sudah diberikan Tuhan. Harus mempunyai sikap gratitude. Thanks God for his blessing. Kita sudah mendapatkan free oxygen. Semua organ tubuh kita sudah berfungsi baik. Bisa tidur saja dengan nyenyak, bisa makan, bisa mencium saja ya. Bisa merasakan saja, bisa jalan dengan bebas. Itu sudah bersyukur ya. Apalagi sekarang kita ada kondisi pandemi sekarang ini ya. Banyak sekali kejadian-kejadian. Ya kadang-kadang kita nggak bisa. Ya ketika sakit kita tidak bisa, organ tubuh tidak bisa berfungsi, stres, tidak bisa tidur. Jadi selama ini Tuhan sudah memberikan begitu banyak berkat kepada kita. Tetaplah bersyukur. Oke, saya mau memberikan satu tips ya yang saya buat. Bagaimana hidup, lifestyle yang hidup yang baik itu adalah humble. Humble itu apa? Hati yang mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Untuk melayani bukan dilayani. Membaca, merenungkan dan mentaati firman Tuhan. Bersyukur dan berdoa senantiasa. Lupakan masa lalu, belajar berserah dan percaya janji-janji Tuhan. Esok hari pasti lebih baik bersama Tuhan Yesus. Ini quotes yang saya buat. Think positive, talk positive, and feel positive. Itu akan membuat hidup Anda lebih bahagia. Semoga Tuhan berkati Anda semuanya. Thank you. Kembali ke worship leader. Ya. Terima kasih Bu untuk firman-Nya luar biasa. Kita diberkati Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Baiklah kita akan berdoa agar firman Tuhan ini sungguh-sungguh boleh kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari dalam mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa. Mengingatkan betapa Engkau adalah sumber daripada kekuatan relationship. Kau sumber daripada kasih yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus saling mengasihi. Seperti Engkau dan Bapa satu, Engkau kami sesama kami. Dengan Engkau adalah satu. Engkau yang menyatukan hati kami, mempersekutukan kami dengan Engkau. Sehingga kekuatan kami adalah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Terus Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, memakai dia secara luar biasa, sehingga melalui hidup dan pelayanannya, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan sebentar kami akan memberikan persembahan kami bagi Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami, sebab Engkau sungguh teramat baik dalam hidup kami. Kami memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami. Haleluya, amin. Haleluya. Kita memberikan persembahan kita bagi Tuhan, beri yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita pujikan pujian ini bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu sepanjang hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku.
Shalom, puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan hari ini, bahwa kita harus mempunyai satu relation yang baik. Puji Tuhan. Baik, saya akan sampaikan pengumuman bahwa minggu depan kita akan dilayani oleh Pendeta Dr. Hulman Simunengkelit. Kami harapkan Bapak Ibu tetap seperti biasa, pukul 8 kita akan memulai kebaktian. Puji Tuhan. Baik, kita akan berdoa syafaat dan setelah itu kita akan menutup kebaktian ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas semua anugerah dan kemurahan Tuhan. Hidup ini karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Sebagaimana firman-Mu yang mengajar kami agar kami terus mempunyai relationship yang utama bersama dengan Engkau dan relationship dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, Tuhan sertai berkati jemaat-Mu dimanapun berada. Berkati mereka, sertai mereka, lindungi mereka. Dan kalau mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau mereka ada yang berkekurangan, Tuhan penuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Sertai Bapak Presiden kami bersama dengan wakil dan seluruh jajarannya Tuhan. Biar Engkau pakai mereka untuk membawa bangsa Indonesia menuju negara yang adil dan makmur. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa juga Tuhan, biar kekuatan ekonomi di Indonesia boleh tumbuh. Tuhan sertai bangkitkan ekonomi Indonesia. Demikian juga dengan virus-virus penyakit. Biar dengan kekuatan daripada vaksin dan seluruh daya tahan tubuh masyarakat Indonesia, Tuhan, semua virus-virus ini boleh dihilangkan dari bumi Indonesia dan dari seluruh dunia pada umumnya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Demikian juga Bapak Ibu yang ada di rumah, biar kita mempersiapkan diri menerima berkat. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Wajah Tuhan menghadapkan kepadamu dengan kasih dan anugerahnya. Sinar kemuliaannya memberkati engkau. Berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada Allah Anak, berkat daripada Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini, sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus semua yang percaya kita katakan amin.